Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Tarsikah dari Sekolah Bidan Channel. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan lab sederhana pada ibu hamil. Pemeriksaan lab sederhana pada ibu hamil yang biasa dilakukan oleh bidan dalam prakteknya adalah ada 3. Pemeriksaan protein urin, pemeriksaan glukosa urin, dan pemeriksaan Hb. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan protein urin. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa urin adalah produk metabolisme yang memiliki kandungan yang sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh, di mana kandungan menjadi indikasi jadi kandungan yang ada di dalam urin itu menjadi indikasi berbagai fungsi faal dalam tubuh yang berkaitan dengan metabolisme dan ekskresi, diantaranya ekskresi dari ginjal, liver, dan pankreas. Nah, salah satu zat yang masih berguna bagi tubuh dan itu masih sering terdapat atau yang sering terdapat di dalam urin adalah protein. Nah, sehingga kenapa pada saat hamil kita juga perlu memeriksa protein urin, karena nanti kita akan tahu bahwa terkait dengan fungsi ginjal yang biasanya kalau dalam kehamilan apabila ada protein uri itu bisa menjadi salah satu tanda adanya preeklamsia ya. Walaupun saat ini adanya protein uri tidak lagi menjadi standar bahwa seorang ibu hamil preeklamsi itu harus protein urinnya positif ya. Jadi yang utama adalah yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan tekanan darahnya ya. Pemeriksaan urin pada ibu hamil itu secara garis besar ada 2 ya. Yang pertama, metode pertama yaitu tes strip urin, yang itu untuk mengetahui kandungan protein terutama adalah albumin. Tes ini merupakan atau menerapkan prinsip dasar dari pemeriksaan protein dan lebih sensitif untuk pemeriksaan albumin dibandingkan dengan protein lainnya. Jadi menggunakan alat strip gitu ya. Yang kedua adalah metode presipitasi, yang mana metode presipitasi ini untuk mengetahui protein total. Nah, tes ini merupakan tes presipitasi dasar untuk menentukan protein dengan koagulasi melalui koagulasi pemanasan, yaitu apa? Urinnya dipanaskan kemudian diberikan asam asetat 6%. Nah, tes ini merupakan tes yang konvensional ya, tes konvensional. Kita akan membahas terkait dengan metode presipitasi atau metode pemeriksaan urin yang dipanaskan yang diberi dengan asam asetat. Kelebihan metode ini adalah dia cukup sensitif karena protein sebanyak 0,004% protein itu bisa dilihat dengan menggunakan metode ini. Nah, namun kekurangannya adalah apabila urinnya itu encer sehingga mempunyai berat jenis yang rendah, itu tidak dapat diperiksa menggunakan metode ini karena menyebabkan hasil yang palsu. Nah, metode ini sensitif terhadap protein yang jenis albumin, kemudian globulin dan protein Bench Jones ya. Jadi protein Bench Jones itu biasanya apabila ada gangguan mieloma pada tubuh. Nah, prinsip dari metode pemanasan dengan asam asetat 6% ini adalah pemberian asam asetat itu akan mencapai titik isoelektrik protein dengan pemanasan yang mengakibatkan
denaturasi, dan terjadi partisipasi. Nah, proses ini dibantu oleh garam-garam yang telah ada di dalam urin. Kita lanjutkan pemeriksaan protein urin dengan metode presipitasi. Pengertiannya apa? Adalah suatu kegiatan pemeriksaan laboratorium yang menggunakan metode perlakuan pemanasan dan penambahan asam asetat pada sampel urin. Tujuannya apa? Menetapkan ada atau tidaknya protein dalam urin yang mengindikasikan penyakit tertentu, misalnya kelainan pada ginjal. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika pada ibu hamil ini merupakan jenis pemeriksaan untuk mendeteksi apakah terdapat protein pada urin yang merupakan salah satu tanda preeklamsi. Nah, apabila Pak Ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan urin protein, maka perlu disiapkannya. Jadi secara umum di dalam pemeriksaan protein urin itu ada persiapan pasien, persiapan alat dan bahan, dan persiapan tempat. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan persiapan pasien. Ya, pada setiap tindakan apapun juga yang ditujukan kepada pasien, kita yang pertama adalah memberitahukan pada pasien atau klien tentang jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ya, dalam hal ini adalah pemeriksaan protein urin dan minta persetujuan atau informed consent sebelum dilakukan tindakan. Nah, persetujuan ini bisa dengan pernyataan verbal dia menyetujui atau bisa dilakukan secara tertulis. Tetapi untuk pemeriksaan sederhana seperti ini biasanya cukup dengan pernyataan verbal bahwa dia bersedia. Namun yang perlu diperhatikan ketika memberikan penjelasan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, ya, petugas dalam hal ini bidan harus menyampaikan tujuan pemeriksaannya apa, ya, tujuannya pemeriksaan apa, satu ya, kemudian prosedurnya seperti apa dan keuntungannya seperti apa. Jadi 3 itu yang perlu diperhatikan, ya. Tujuan, prosedur, dan keuntungan, baru nanti minta persetujuan kepada pasien sehingga pasien diperiksa itu juga tahu bahwa oh, pemeriksaan ini berguna untuk saya. Nah, setelah pasien menyatakan persetujuannya, maka pasien itu diberikan botol ya penampung urin yang bersih, ya. Kemudian sampaikan kepada pasien bahwa yang digunakan adalah urin tengah. Jadi jangan lupa minta kepada pasien untuk mencuci kemaluannya dengan bersih, kemudian dikeringkan dan disuruh menampung urin yang kedua. Apa itu urin yang kedua? Urin yang kedua adalah pasien diminta untuk kencing. Kencing itu urin yang keluar pertama itu dibuang, baru nanti urin selanjutnya itu yang ditampung. Sehingga sampaikan kepada pasien bahwa jangan urin yang pertama keluar itu ditampung semua. Makanya kalau misalnya dia merasa tidak terlalu akan kencing dengan jumlah yang banyak, maka diharapkan pada saat pertama kali keluar kencing jangan dikeluarkan semua. Ini ada teknis. Nah, nanti setelah pasien datang ke ruangan tempat pemeriksaan, jangan lupa botol itu harus diberikan etiket nama, ya. Kebetulan kalau misalnya pasiennya satu kan potensi untuk tertukar tidak ada, tapi kalau lebih dari satu dengan warna urin yang sama itu potensi untuk tertukar hasil pemeriksaannya. Karena apa? Urinnya berbeda yang diperiksa. Untuk selanjutnya adalah persiapan ruangan. Dipastikan bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan urin dengan pemanasan, maka kita butuh tempat yang terang, ya, terutama penerangan itu dari sinar matahari. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat perbedaan kekeruhannya, ya. Jadi memang butuh ruangan yang terang. Nah, untuk persiapan selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Nah,
Baik untuk persiapan alat dan bahan sampai dengan prosedur nanti pemeriksaan, mari kita lihat video berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan protein uri atau yang biasa disebut dengan albumin uri. Saya akan jelaskan dulu. Persiapan alatnya adalah 2 tabung, ada rak tabung, kemudian penjepit tabung, ada bengkok, kemudian ada spet, ini saya milih 5 cc, kemudian ada pipet ini nanti untuk mengambil asam asetat. Jadi asam asetat yang disediakan adalah asam asetat 3-6%, kemudian bunsen atau lampu spiritus, korek, handskun 1 pasang, kemudian ada urin yang sudah disaring. Jadi yang saya tambah lagi adalah urin yang sudah disaring. Nah, akan kita mulai terlebih dahulu bagaimana pemeriksaan lab sederhana protein uri. Ya, pertama kita akan mengambil dulu urin, ya, masing-masing 2 cc untuk masing-masing tabung. Jadi saya buka jarumnya agar nanti bisa dapat lebih banyak. Jadi saya akan mengambil 4 cc urin yang akan saya bagi masing-masing tabung adalah 2 cc. Saya cek dulu. Ini adalah 4 cc. Nah, kemudian akan saya tuangkan di sini masing-masing 2 cc. Tabung pertama nanti sebagai pembanding, tabung kedua adalah nanti yang dipanaskan. Kemudian kita nyalakan bunsen. Nah, untuk persiapan ruangan karena kita itu menggunakan pemanas spiritus, maka diharapkan tidak banyak angin yang masuk. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemanasan pada urin yang kita letakkan di salah satu tabung. Kembali lagi bahwa yang pertama adalah sebagai pembanding. Pastikan sebelum melakukan pemanasan bahwa penjepit melekat erat di tabung, kemudian kita coba goyang-goyangkan sehingga nanti menghindari dia jatuh. Ya. Sama kita akan lakukan pemanasan urin ini, ya, memanaskan jarak 2-3 cm dari api, ditunggu sampai mendidih. Ini tadi urinnya adalah urin tengah yang sudah disaring, dipanaskan di atas bunsen ini, ya, dengan jarak 2-3 cm. Kita tunggu, kita jaraknya agak jauh untuk menghindari airnya urin yang kita panaskan itu muncrat, ya. Nah, sebentar lagi ini sudah mendidih. Oke, sudah mendidih. Nah, pada saat ini kita akan melihat kejernihan atau kekeruannya. Kemudian kita letakkan sebentar di sini. Selanjutnya kita akan memberikan asam asetat. Asam asetat ini bisa 3-6%. Nah, asam asetat ini nanti akan kita teteskan sebanyak 3-5 tetes pada urin yang telah dibakar tadi, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perlu diperhatikan bahwa ujung pipet ini haruslah utuh, ya, jadi tidak patah, sehingga nanti memberikan ukuran yang maksimal. Selanjutnya setelah dicampur dengan asam asetat 3-6%, kita lakukan pembakaran lagi sampai mendidih. Oke, ya, kalau sudah terdengar letupan, maka ini adalah sudah mendidih. Kemudian kita letakkan lagi di rak, ya, seperti tadi. Karena ini panas, letakkan di rak dulu, tunggu sedikit dingin. Nah, kita akan melihat perbandingan dari 2 tabung ini. Tadi tabung yang pertama ini adalah tabung yang berisi urin yang tidak kita panaskan dan juga tidak kita beri dengan larutan asam asetat 3-6%. Yang kanan adalah urin yang sudah dipanaskan dan diberikan asam asetat
3 sampai 5 tetes. Kita bandingkan hasilnya, maka ketika melihat ini pencahayaannya harus terang. Nah, dari sini akan kita lihat apakah pada urin yang dipanaskan tadi mengandung serpihan-serpihan atau keruh. Pada hasil pemeriksaan kali ini, antara urin yang dipanaskan dengan urin pembanding adalah sama-sama jernih, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa urin tersebut tidak mengandung protein. Nah, bagaimana dengan urin yang mengandung protein, kemudian perubahan warna seperti apa, akan kita lihat pada slide berikut ini. Nah, setelah selesai, maka semua alat-alat dibereskan, ya, yang terkontaminasi dengan cairan urin akan kita buang di kloset, kemudian kita rendam di dalam lautan klorin, kemudian spet kita masukkan di dalam safety box, ya, kemudian handskun kita dekontaminasi, baru kita lakukan pembuangan. Demikian tadi prosedur pemeriksaan protein urin. Setelah hasil didapatkan, maka kewajiban kita adalah melakukan penjelasan kepada pasien tentang hasilnya. Terima kasih. Setelah menyaksikan video prosedur pemeriksaan urin, maka kita harus bisa membaca atau menginterpretasikan hasil pemeriksaannya seperti apa. Nah, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah negatif, ya. Kalau negatif itu berarti tidak ada kekeruhan, yaitu antara urin yang dipanaskan dengan urin pembanding. Nah, jika positif 1, itu ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Nah, kalau ringan ini diperkirakan kadar proteinnya adalah antara 0,01 sampai 0,05%. Jika positif 2, kekeruhan itu mudah terlihat dengan butir-butir di dalam kekeruhan tersebut. Nah, ini diperkirakan kadar proteinnya adalah 0,05 sampai 0,2%. Nah, jika positif 3, urin jelas keruh dan terdapat gumpalan yang berkeping-keping. Ya, ini antara 0,2 sampai 0,5%. Nah, jika positif 4, urinnya sangat keruh dan gumpalan yang terbentuk itu besar-besar atau memadat. Itu tandanya adalah kadar protein lebih dari 0,5%. Berikut ini saya berikan contoh beberapa hasil pemeriksaan protein uri. Demikian tadi prosedur pemeriksaan protein urea dengan pemanasan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan agar tidak ketinggalan pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu pemeriksaan glukosa dan pemeriksaan kadar HB, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.